Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik-adik khusus untuk kelas 12 kita coba untuk review tentang zat dan kalor. Saya coba tuliskan ya, zat dan kalor. Zat dan kalor. Untuk persiapan SBMPTN. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan bermasa, itu adalah zat. Zat kita coba untuk bagi menjadi 3 macam ya, padat, cair, dan gas. Berikutnya kita coba untuk klasifikasikan. Ini kita pembahasannya nanti ada tentang fluida. Apa sih fluida itu? Zat yang dapat berpindah. Fluida di dalam pembahasan fluida kita bagi menjadi dua, yaitu fluida statis atau fluida yang dalam keadaan diam ya, dan fluida dinamis, yaitu fluida atau zat alir yang dalam keadaan geraknya. Oke, sekarang kita coba untuk pembahasan tentang fluida statis. Suatu zat yang dalam keadaan diam ya, dalam suatu wadah, maka tekanan di suatu titik itu berbeda-beda. Berapa besarnya tekanan di suatu titik pada fluida statis? Saya coba tuliskan di sini adalah tekanan, pembahasannya adalah tekanan fluida statis. Maksudnya seperti apa? Suatu fluida di dalam ruangan ya, setiap titik terhadap permukaan itu mempunyai tekanan yang berbeda-beda. Berapa besarnya tekanan pada suatu titik tersebut ya, ini boleh dituliskan. Tekan itu adalah P sama dengan F dibagi dengan A, di mana F kita coba turunkan dari hukum Newton, massa kali percepatan dibagi dengan luas permukaan dari suatu wadah. Massa itu boleh diturunkan lagi, massa jenis dikalikan volume. A nya adalah percepatan gravitasi, A kecilnya, A besar adalah luasan. Tekanan Rho A H sama G, ini A nya boleh dihilangkan, maka tekanan sama dengan Rho G H, di mana H adalah ketinggian, G nya adalah gravitasi, Rho nya adalah massa jenis dari suatu zat. Kita coba yang kedua, itu adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa besarnya gaya angkat ya, besarnya gaya angkat disimbolkan oleh huruf Fa sebanding dengan volume zat cair yang didesak oleh benda padat. Jadi suatu zat cair di dalam
suatu tempat, ini ada suatu benda, maka yang terjadi nanti akan ada volume penambahan, ini delta V. Penambahan akibat apa? Akibat zat padat atau benda kotak tersebut yang mendesak zat cair. Dari seluruh permukaan yang terkenai oleh zat cair, maka muncul gaya angkat. Besarnya gaya angkat FA sama dengan W. Jadi FA sama dengan W. W itu kan massa kali gravitasi. Massa itu adalah rho, volume, gravitasi itu adalah FA. Jadi FA sama dengan gaya angkat sama dengan rho zat cair, gravitasi, volume benda yang kecelok. Nah, ini adalah persamaan untuk Archimedes. Oke, baiklah, yuk kita coba untuk terapkan di soal SBM. Ya, silahkan buka bukumu, buku champion halaman 52 sampai 53. Soal yang nomor 347 halaman 52. Ya. SBM tahun 2004. Sebuah balok es terapung di dalam bejana yang berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan massa jenis air masing-masing adalah 0,9 gram per cc dan 1 gram per cc, maka bagian es yang terendam dalam air adalah berapa persen? Baiklah, mari kita kerjakan. Dari soal tadi dapat dituliskan diketahui ya, rho es 0,9 gram per cc, rho air 1 gram per cc. Pertanyaannya adalah berapakah volume yang kecelup V celup dalam air. Nah, ini yang ditanya. Kita coba untuk jawab. FA gaya angkat sama dengan rho-nya zat cair, gravitasi, volume yang kecelup. Lanjut ya. Kita tahu bahwa ini adalah persamaan umumnya. FA sama dengan W. Sudah ya. Kita coba. W itu kan massa kali gravitasi. Maka boleh dituliskan ya. Ini boleh ditulis lengkap, FA sama dengan rho volume gravitasi. Persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Lanjut ya. Rho zat cair, gravitasi, volume yang kecelup sama dengan rho-nya benda, volume S, gravitasi. Oke, maaf, tak kelihatan. Gravitasinya boleh dihabiskan. Rho zat cair dalam hal ini adalah yang kecelup sama dengan rho-nya S, volume S. Ya, volume yang kecelup boleh dituliskan rho S dibagi dengan
rho-nya zat cair air kalikan volume S total. Jadi volume yang kecelop sama dengan 0,9 dibagi dengan 1 kalikan totalnya adalah 100%, maka ini adalah 90%. Jawabannya adalah A. Mudah bukan? Oke, kita coba untuk nomor 352. Ini SBM tahun 2009. Dua jenis fluida dengan rapat massa masing-masing 0,9 gram per cm kubik dan 0,7 gram per cm kubik dituangkan dalam suatu wadah sehingga salah satu fluida berada di atas dan yang lainnya di bawah. Kemudian sebuah kubus dimasukkan ke dalam cairan fluida tersebut hingga kubus itu mengapung dengan 50% volume berada di dalam fluida yang rapat. Berarti 50% nya ada di 0,9 gram per cm kubik dan volume yang ada 20% volumenya tidak tercelup sama sekali. Berarti 30% nya ada di 0,7 gram per cm kubik. Pertanyaannya adalah berapakah rapat massa benda tersebut? Ya, sekarang ini untuk nomor 352 ini adalah zatnya, zat cairnya atau fluidanya ada dua dengan kerapatan yang berbeda. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, baiklah, kita coba untuk mengerjakan. Dari soal tersebut kita bisa menuliskan apa-apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah ρ1 atau massa jenis zat 1 itu 0,9 gram per cm kubik, di mana volume balok yang tercelup di zat 1 itu adalah, tak tulis VC, volume yang kecelup di zat 1 itu adalah 50%. Massa jenis zat yang kedua adalah 0,7 gram per cm kubik. Tentunya ini karena massa jenisnya lebih kecil, maka dia ada di atasnya ρ1. Tak tulis volume celup yang kedua itu adalah ya 100% dikurangi dengan 50%. Yang di udara itu ada 20%. Berarti di sini ada 30%. Ini di udara. Di udara. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah berapakah ρ massa jenis dari suatu benda tersebut. Nah, gimana cara mengerjakannya? Ya, ρ benda sama dengan ρ-nya zat cair 1 dikalikan dengan volume yang kecelup 1 dibagi dengan volume total tambah ρ zat cair 2. Volume yang kecelup di zat cair 2 dibagi dengan volume total dan seterusnya sebanyak berapa zatnya, ya kan? Tadi saya sempat bilang bahwa silakan ditambah. Cara nambahnya begini. Nah, tinggal dimasukkan ya. ρ benda sama dengan ρ zat cair 1 0,9. Volume yang kecelup itu adalah 50%. 50% per 100% ditambah dengan 0,7 kali 30% per 100% sama dengan berapa? Ya, tinggal ini berarti setengah. 0,9 dibagi 2 tambah 0,7 dikali 0,3. Berapa hasilnya? 0,45 ditambah dengan ini 21 0,21 0,66. Hasilnya adalah 0,66 gram per cm kubik.
E jawabannya ya. Nah, mudah kan? Soal SBM tahun 2015. Sebuah balok plastik yang homogen dimasukkan ke dalam bejana yang penuh berisi cairan. Cairan yang tumpah sebanyak 4/5 volume balok. Jika massa jenis cairan adalah 1,2 gram per cc, massa jenis balok tersebut adalah ya, 55 diketahui. Cairan yang tumpah berarti volume yang dipindahkan. Saya tulis volume yang dipindahkan oleh zat padat tersebut. 4/5 bagian. Kalau ditulis volume total ya berarti 1 bagian atau 5/5. Jika rho-nya zat cair itu adalah 1,2 gram per cc, maka rho-nya benda atau dalam hal ini adalah balok berapa ya, cukup sederhana, kita bisa mengerjakan dengan cepat. Rho benda sama dengan rho-nya air, zat cair. Kita zat cair ini adalah volume yang kecelok dibagi dengan volume totalnya. Rho zat cairnya berapa, rho airnya berapa, 1,2. Ini sebenarnya bukan air ya, cairan yang benar itu, tapi tidak apa-apa. Volume yang kecil adalah 4/5 dibagi dengan 1, ya berarti 1,2 kali 0,8, 1696, 0,96 gram per cc. Oke, mudah bukan? Jawabannya adalah yang B. Baiklah, adik-adik kita coba untuk soal nomor 358. Ini adalah soal UTBK tahun kemarin 2019. Ya. Sebuah gelas ukur diisi dengan cairan yang bermassa jenis tertentu. Sebuah bola pingpong dengan massa jenis rho yang sangat ringan dengan volume V dibenamkan sepenuhnya ke dalam zat cair. Jika percepatan gravitasi adalah G dan perubahan gaya tekan di dasar gelas ukur akibat dibenamkannya bola pingpong adalah delta F, maka massa jenis zat cairan tersebut berapa? Oke, kita coba ilustrasinya. Yang pertama adalah bola pingpong. Bola sebelum dimasukkan ini ada di wadah yang sebelah kiri. Dan yang kedua adalah dengan ketinggian air, dengan ketinggian zat cair segitu. Habis itu bola pingpongnya dimasukkan pada wadah yang kedua, yang di kanan ya. Itu akan menghasilkan perubahan volume sebesar delta V. Maka menurut hukum Archimedes, besarnya gaya angkat itu sebanding dengan volume zat cair yang didesak. Nah, yang awalnya adalah tingginya sekian, yang sebelah kiri, perubahan volumenya di sebelah kanan. Maka delta F sama dengan delta V. Delta V adalah rho GV, di mana persamaan itu sama persis dengan hukum Archimedes. Maka rho zat cairnya adalah delta F dibagi dengan G kalikan V. Jawabannya adalah B. Oke, jawabannya adalah B. Gampang bukan? Oke.